Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga adalah dambaan setiap hamba Allah yang taat beribadah. Baunya saja bisa tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Namun, ada beberapa orang yang jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak dapat. Golongan yang dimaksud ialah satu, orang yang sombong. Orang yang sombong ia tidak bisa masuk surga, juga tidak bisa mencium bau surga. Bahkan sekalipun kesombongannya sangat kecil sebesar biji zarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang laki-laki meninggal dunia dan ketika ia meninggal di dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari sifat sombong. Akan halal baginya mencium bau surga atau melihatnya. Lalu seorang laki-laki dari suku Quraisy yang bernama Abu Raihanah berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, saya benar-benar menyukai keelokan dan menggemarinya hingga pada gantungan cemetiku dan juga pada tali sandalku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu tidaklah termasuk kesombongan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi sombong itu adalah siapa yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia dengan kedua matanya. Hadis riwayat Ahmad. 2. Orang yang mencari ilmu akhirat untuk tujuan duniawi. Islam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, terutama ilmu akhirat. Menuntut ilmu akhirat ini dalam salah satu hadis juga disebut fi sabilillah. Namun jika ilmu akhirat dicari dengan tujuan duniawi, maka orang tersebut terancam tidak bisa mencium bau surga. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, dan Ahmad. 3. Menisbatkan nasab bukan kepada ayahnya. Nasab merupakan salah satu hal yang dijaga oleh Islam. Orang yang mengaku sebagai anak orang lain yang bukan ayahnya, ia juga mendapat ancaman tidak bisa mencium bau surga. Karenanya Islam melarang umatnya menisbatkan nama kepada nama orang tua angkat. Barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. 4. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di zaman sekarang banyaknya pakaian yang digunakan namun bagi Islam dianggap telanjang. Dengan dalih modis dan perkembangan zaman, dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, kaum membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. 5. Orang yang menyemir rambutnya khususnya dengan warna hitam. 6. Wanita yang minta cerai tanpa alasan. Dalam Islam perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci Allah. Boleh dilakukan untuk menyelamatkan keluarga dari kemudaratan yang lebih besar. Namun jika ada wanita yang minta cerai tanpa suatu alasan, maka ancamannya adalah tidak bisa mencium bau surga. Siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. 7. Orang yang membunuh kafir mu'ahad. Islam sangat menjunjung kesetiaan dan perdamaian. Islam melindungi hak-hak wanita sebagaimana diatur dalam syariat. Maka seorang muslim tidak boleh membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah Islam.
atau kafir mu'ahad. Jika seorang muslim membunuh kafir mu'ahad, ia terancam tidak bisa mencium bau surga. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau wanginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.